area dapur. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Fatri Upi, NPM 23 140 710 46. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Fatin Alauddin, NPM 2214 071014. Di sini saya dari kelompok 9. Di sini saya Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan mempresentasikan pendahuluan sistem, yaitu kontrol otomatis sistem sensor gas. Nah, di sini adalah latar belakang. Yang pertama, kebocoran gas LPG sering menjadi penyebab kebakaran di rumah. Banyak kebocoran tidak terdeteksi sejak dini dikarenakan gas tidak selalu mudah disadari. Dan 3, diperlukan sistem otomatis yang mampu mendeteksi gas dan memberikan peringatan alarm. Sensor gas dapat meningkatkan keamanan dan keselamatan pengguna dapur. Lalu di sini ada tujuan dan pemanfaatan sensor gas. Yang pertama, tujuan mendeteksi kebocoran gas lebih awal. 2, mengurangi resiko kebakaran. 3, meningkatkan keselamatan penghuni. Dan 4, mempermudah pemantauan gas. Nah, lalu ada pemanfaatan. Yang pertama ada dapur rumah tangga. 2, ada restoran dan catering. 3, ada gudang LPG. Dan 4, ada industri berbahan bakar gas. Biasanya dipergunakan di sini adalah sensor gas pendeteksi kebocoran gas. Sekian dan terima kasih. Ya, di sini saya dan rekan saya menggunakan alat Arduino, papan breadboard, kabel jumper, relay, LCD, MMC, kipas DC, sensor gas, buzzer, dan RTC. Di sini saya menggunakan prototipe yang mengkonsepkan seperti dapur pada umumnya, yang dimana di sini saya akan menggunakan sensor gas MQ135. Nah, apabila ada kebocoran gas di dapur, maka buzzer akan hidup dan kipas menyala untuk menghisap keluar kandungan gas yang berbahaya di dapur. Saya Muhammad Fatri Upi dengan NPM 231407046. Di sini yang pertama itu ada kabel jumper A5V ke papan breadboard yang positif dan GND ke papan breadboard yang negatif. Dan saya jumper lagi pin A4 dan A5 ke breadboard yang di sini. Yang pertama, saya akan merangkai LCD yang GND ke GND, PCC ke PCC, SDA ke A4, SCL ke A5. Selanjutnya ada RTC. Yang pertama, kabel putih GND ke GND pada breadboard. Selanjutnya PCC kabel hitam ke positif. Kabel SDA yang biru ke A4. Kabel yang ungu SCL ke A5. Setelah RTC yaitu ada MMC GND ke negatif, kabel putih VCC ke positif. MISO ke pin 12, MOSI ke pin 11, SC ke pin 13 dan CS ke pin 4 pada Arduino.
gitu, gitu. Selanjutnya ke relay, yang kabel merah ke negatif, yang kabel kuning ke positif. Nah, yang kabel ini in 1 ke pin 7 Arduino. Selanjutnya sensor gas, di mana sensor gas itu hanya 3 pin yang disambungkan. Yang pertama ada PCC, GND, dan A0. Ini sensor gas yang ke A0. Setelah itu yang ini ke negatif, yang hijau ke positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatir Yupi ingin menjelaskan sintak program untuk monitoring kebocoran gas. Di sini dimana yang pertama itu ada beberapa library yang digunakan. Yang pertama ada where, yang dimana where ini digunakan untuk komunikasi LCD. Yang kedua ada liquid crystal underscore I2C.H yang dimana digunakan untuk mengontrol LCD 16x2 12C. Yang selanjutnya ada RTC Light.H digunakan untuk membaca waktu dari modul RTC DS3231. Selanjutnya SPI.H digunakan untuk komunikasi SPI dengan SD card. Selanjutnya ada SD.H yang digunakan untuk membaca dan menulis data ke SD card. Ya, selanjutnya itu ada pin-pin yang digunakan untuk dari alat ke kabel jumper, dari alat ke pin-pin yang ada di Arduino. Yang pertama itu ada pin untuk sensor di A0, untuk relay di pin 7, buzzer di pin 8, LED siaga pin 9, chip select itu untuk jumper dari MMC ke Arduino. Selanjutnya itu ada batas gas, yang dimana apabila data gas yang dimunculkan di atas 500, maka aktuator yang berupa kipas dan buzzer itu menyala. Dan apabila sensor gas menunjukkan 450 ke bawah, maka aktuator mati, buzzer dan kipas akan mati. Di sini saya menggunakan waktu 1 menit untuk menyimpan data ke MMC. Di sini ada waktu 60.000 yang menunjukkan itu adalah 1 menit. Di sini ada nama-nama hari selama 7 hari, yang pertama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, untuk menunjukkan data hari pada MMC. Selanjutnya itu ada RTC, yang dimana apabila RTC bermasalah atau error di LCD,
maka muncul RTC tidak terdeteksi. Dan apabila RTC down sesuai dengan jam yang menunjukkan pada jam sekarang, RTC down. Selanjutnya itu ada ke SD card, yang dimana apabila SD card error akan muncul bacaan kartu SD tidak terdeteksi. Dan apabila SD aman, tidak error, ada bacaan SD card down di LCD. Selanjutnya itu pada LCD on apabila alat disambungkan kepada daya, maka alat di LCD pertama muncul ada sensor gas menggunakan delay 2 detik. Selanjutnya itu ada penunjukan kelompok di mana saya dan rekan kelompok saya itu di kelompok 9. Selanjutnya dan nama saya yang pertama M Fatriupi. Seterusnya setelah itu ada NPM saya, di mana NPM saya itu 2314071046. Selanjutnya ada rekan kelompok saya yang bernama Ahmad Fatin dengan NPM 2214071014. Nah, ini lanjut ke kondisi gas apabila yang saya bicarakan di awal. Apabila kondisi gas melebihi atau mencapai 500, maka di sini ada aktuator yang dimana saya memakai kipas dan buzzer itu menyala apabila kondisi gas melebihi 500 atau mencapai 500 ppm, dan muncul di LCD itu ada tulisan bahaya. Di sini juga ada F on yang dimana dijelaskan yang dimunculkan pada LCD. F on itu adalah kipas aktif dan di sini ada kipas off. Yang terakhir ada penyimpanan data ke SD card yang dimana awal itu ada hari, jam, nilai gas dan status gas, yang dimana saya di sini memakai 3, yaitu aman, siaga, dan bahaya. Di sini penyimpanan data gas yang saya pakai di SD card itu log_gas.cvp. Nah, apabila data berhasil disimpan ke SD, berarti data-data yang telah didapat tadi telah tersimpan ke SD card. Apabila SD card gagal, maka ada tulisan gagal menyimpan data ke SD, dimana di sini bug akan muncul di monitor serial. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sintak untuk menjalankan sensor gas. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perakitan aktuator dan integrasi. Di sini saya menggunakan aktuator kipas dan buzzer, di mana apabila gas mencapai 500, maka kipas DC akan hidup dan aktuator buzzer akan hidup. Fungsi dari kipas ini, dia menyedot udara bahaya keluar dari gas, dan buzzer akan hidup untuk sebagai peringatan.
Sekian, terima kasih. Ertisidon Asdikardon. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajri Upi. Saya di sini akan menjelaskan sintak yang saya pakai untuk kalibrasi, yang dimana di sini belum dimasukkan rumus yang didapatkan dari hasil data kalibrasi yang ada. Untuk kalibrasi itu ada di grafik dari data-data kalibrasi ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir Upi ingin menjelaskan data kalibrasi dari sensor gas. Di sini pertama ada tabel sensor dan tabel kalibrator. Di sini saya menggunakan 7 sampel. Yang pertama ada korek gas, cuka dapur, heat, parfum, bawang merah, bawang putih, dan kopi. Uji pertama, korek gas mendapatkan data 847, cuka dapur 479, heat 976, parfum 506, bawang merah 450, bawang putih 378, kopi 444. Uji kedua, korek gas mendapatkan 829, cuka dapur 444, heat 971, parfum 505, bawang merah 440, bawang putih 370, kopi 445. Uji ketiga mendapatkan hasil korek gas 848, cuka dapur 476, heat 970, parfum 518, bawang merah 438, bawang putih 361, kopi 455. Dan di sini mendapatkan rata-rata. Yang pertama korek gas 841,33, cuka dapur 466,33, heat 972,33, parfum 509,66, bawang merah 442,66, bawang putih 369,66, dan kopi 448. Selanjutnya kita ke data grafik kalibrasi sensor, yang dimana data yang di bawah adalah data kalibrator dan yang sembunyi adalah data sensor. Nah, di sini kalau kita membuat grafik ininya, maka ada di sini nanti icon plus, maka pencet yang trendline. Setelah itu bila ingin mendapatkan rumus, klik grafik, setelah itu klik kanan dan kita scroll ke bawah, ada bacaan display, maka dua-duanya dicentang dan kita akan mendapatkan rumus dari grafik ini, yaitu Y sama dengan 0,995 X plus 3,2265 dan R kuadrat sama dengan 0,999. Sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Muhammad Fatri Upi ingin menjelaskan sintak yang dipakai untuk validasi pada sensor gas. Sintak ini sebenarnya sama saja seperti sintak yang dipakai untuk kalibrasi. Namun di sini kita tambahkan rumus yang ada di grafik Excel kalibrasi. Nah, di sini yang dimana dalam kurung 0,995 nilai gas plus 3,2265. Nah, itu saja yang bikin berbeda pada saat sintak kalibrasi dan kalibrasi, hanya perbedaan di rumus saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatir Upi ingin menjelaskan data validasi. Nah, di kalibrasi kan kita sudah
mendapatkan grafiknya. Di sini sama saja seperti kalibrasi, namun datanya lebih akurat dengan kalibrator. Di sini korek gas, saya memakai sampel sama seperti kalibrasi itu, ada 7, yaitu korek gas, cuka dapur, heat, parfum, bawang merah, bawang putih, dan kopi. Uji pertama kita mendapatkan data ini, uji kedua kita mendapatkan data ini, uji ketiga kita mendapatkan data ini. Setelah itu kita hitung ratanya, yang dimana korek gas itu mendapatkan rata 844, cuka dapur 468,333, heat 971,666, parfum 508,66, bawang merah 445, bawang putih 373,33, dan kopi 450. Selanjutnya kita ke grafik, yang dimana grafik ini sama saja dengan grafik yang ada di kalibrasi, namun perbedaannya hanya di rumus. Yang data yang kita select untuk plot X itu adalah data kalibrator dan Y adalah data sensor. Ya sama saja sih seperti di kalibrasi ini. Dapatkan rumus ini kita centang display yang ada di sini, lalu display centang dua-duanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatir Upi dengan NPM 23140710446. Di sini saya akan menjelaskan hasil data uji kinerja sensor gas. Di sini satu tarafnya itu kita buat selama 2 jam dan menghasilkan 120 data setiap taraf. Di sini ada hari, tanggal, waktu, nilai gas 20 ppm, status kondisi kipas. Nah, di mana di sini apabila nilai gas ppm mencapai 500 maka aktuator on, dan apabila nilai gas ppm hanya mencapai 450 atau lebih, baca status siaga dan aktuator off. Dan apabila 450 ke bawah nilai gas ppm-nya maka aman dan kipas off. Nah, ini di sini ada 8 taraf yang dimana isinya hari, tanggal, waktu, nilai gas ppm, status kondisi kipas. Di sini ada 8 taraf ya. Selanjutnya grafik uji kinerja. Di sini saya menggunakan grafik sketcher yang dimana sumbu X adalah waktu dan sumbu Y adalah nilai sensor. Yang di sini kita checklistkan sumbu, judul bagan, garis isi, dan legenda. Ini grafik taraf 2, grafik taraf 3, grafik taraf 4, grafik taraf 5, grafik taraf 6, dan grafik taraf 7 dan grafik taraf 8. Selanjutnya uji reliabilitas, yang dimana di sini datanya itu setting point,
waktu, sensor, kurung ppm, dan fan atau kipas. Di sini saya dari taraf 1 hingga taraf 8 menggunakan setting point 500. Nah, reliabilitas yang pertama taraf 1 itu ini hasil dari rata-rata nilai sensor. Bawahnya itu menggunakan rumus sama dengan standar deviasi titik S dari nilai sensor. Yang ketiga ada hasil rata dari nilai sensor dibagi dengan nilai standar deviasi lalu dibagi dengan 100. Reliabilitas dari taraf 1 sampai hingga taraf 8 menggunakan rumus yang sama. Untuk yang pertama itu rata dari nilai sensor, yang kedua nilai standar deviasi titik S dari nilai sensor, dan yang ketiga itu ada menggunakan rumus dalam kurung nilai rata sensor dibagi dengan nilai rata standar deviasi titik S tutup kurung dibagi dengan 100 dan menghasilkan ini. Selanjutnya itu stabilitas dan grafik, yang dimana di sini menggunakan 8 taraf juga. Yang kita cari itu adalah berapa lama kipas hidup. Nah, di sini kita menggunakan waktu 7.200 detik, yang dimana itu adalah 2 jam. Selanjutnya itu di sini ada transisi nilai lama kipas hidup, dan kipas hidup dibagi dengan 7.200 dan menghasilkan 0,0025. Jumlah data ini jumlah data yang ada yaitu 120 data, karena kita menggunakan delay 60 detik yang dimana itu adalah 1 menit. Nah, selanjutnya itu ada RWP. RWP itu rumusnya sama dengan dalam kurung 1,15 plus nilai hasil delay 0,0025 tutup kurung lalu dibagi dengan jumlah data yaitu 120. Taraf kedua sama saja namun berbeda hasil, di mana kipas hidup di sini hanya 4 menit. 4 menit. Lalu di sini kita ubah 4 dibagi dengan 7.200. Jumlah data masih sama. RWP-nya itu 1,15 ditambah 0,005556 dibagi dengan jumlah data dan menghasilkan RWP 0,0096 menit. Selanjutnya sama stabilitas, yang dimana kipas hidup di sini cuma 3 menit. Lalu di sini maka 3 dibagi 7.200. Di sini RWP-nya itu dalam kurung 1,15 tambah 0,004167 lalu dibagi 120, yang dimana menghasilkan 0,00959.
Selanjutnya di sini 10 menit hidup kipas. Maka di sini diubah menjadi 10 dibagi 7.200. Jumlah data tetap sama. RWP-nya menghasilkan 0,0096 menit. Taraf selanjutnya itu kipas hidup 7 menit. Maka di sini nilainya 7 dibagi 7.200, data tetap sama 120. RWP menghasilkan 0,0096. Selanjutnya di sini lumayan rada lama kipas hidupnya, yaitu 39 menit. Di sini 39 dibagi 7.200, data tetap sama, menghasilkan RWP 0,0096. Taraf ketujuh, 2 fan hidup 24 menit. Di sini menjadi 24 dibagi 7.200, data tetap sama dan menghasilkan RWP 0,0096 menit. Dan data stabilitas terakhir yaitu fan hidup 28 menit dengan delay 28 dibagi 7.200 menghasilkan 0,038. RWP-nya 0,096. Selanjutnya kita ke grafik pada stabilitas. Nah, di sini kita menggunakan sumbu X itu adalah waktu dan sumbu Y adalah nilai sensor. Nah, yang pertama itu ada data taraf 1, 2 data taraf 2, taraf 3 dan selanjutnya sampai taraf 8. Di sini yang kita centangkan itu sumbu, judul sumbu, garis kisi, dan legenda garis. Ya, kita lanjut pada data keakurasian, yang dimana di sini itu ada setting point. Di sini karena saya menggunakan setting point 500, maka setting pointnya 500. Selanjutnya itu nilai NI, yang dimana itu adalah nilai aktual sensor. Ini datanya, nilai aktual sensor ini kita dapatkan pada data uji kinerja. Setelah itu ada SP dikurang NA, yang dimana SP itu setting point dikurang NA menghasilkan ini. Oke. Selanjutnya itu dalam kurung setting point dikurang nilai aktual sensor dalam kurung dibagi banyaknya data pada satu taraf. Selanjutnya itu tutup kurung setting point dikurang NA, tutup buka kurung dibagi N, lalu tutup kurung lagi dibagi setting point lagi. Hasilnya ini. Nah, itu dia hasilnya dari rumus yang di atas. Yang terakhir itu 1 minus
tutup kurung setting point minus nilai aktual sensor dalam buka kurung dibagi nilai banyaknya data tutup kurung dibagi lagi dengan setting point. Nah, hasilnya ini maka di sini nilai keakurasiannya itu kebanyakan rata-rata 99%. Berarti uji kinerja pada sensor gas pada kali ini dapat dibilang berhasil dikarenakan keakurasiannya itu 99%, bahkan ada yang 100%. Ini untuk taraf 1, taraf 2-nya ini. Di taraf 2 juga kebanyakan 99%, yang mengartikan bahwa uji sensor gas pada kali ini berhasil. Lanjut ke taraf 3 dan taraf 4. Ya, kebanyakan muncul 99%. Berarti kita uji kinerjanya berhasil ya. Lanjut keakurasian pada taraf 5 dan 6. Mungkin gak bisa saya sebutkan satu-satu dikarenakan datanya lumayan banyak. Bahkan tidak ada yang di bawah 98%. Nah, yang terakhir itu ada data keakurasian taraf 7 dan 8. Hasil dari keakurasian taraf 7 dan 8. Oke. Nah, yang terakhir ini ada data uji respon alat, di mana ini kita mendapatkan hasil 13 detik ini dari alat pada saat awal alat disambungkan ke daya hingga alat mendapatkan data dari alat tersebut. Karena di sini saya menggunakan sensor gas, maka kita hitung respon alatnya hingga muncul jam, nilai gas ppm dan status, dan nilai apakah aktuator hidup atau tidak. Nah, yang pertama itu 13 detik, kedua 12,56 detik, ketiga 12,55 detik, 4 13,01 detik, 5 12,53 detik, 6 12,52 detik. Dari uji respon alat 6 hingga ke-15 itu 12,52 detik. Selanjutnya 16 13,03 detik. Dari 16 hingga 23 itu respon alatnya 13,03. Dari 24 12,27 hingga 31 12 itu
itu menghasilkan lama 12,47 detik, 32 13,04 detik, 33 13,01 detik, 34 12,57 detik, 35 12,6 detik, dan 36 12,56 detik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait hasil data uji kinerja saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Fatan Nurudin saya akan menjelaskan tentang kesimpulan, saran, dan penutup untuk sistem kontrol otomatis sensor gas. Kesimpulannya yang bisa kita dapat berdasarkan perancangan dan pengujian yang telah dilakukan, sistem kontrol otomatis sensor gas berbasis pendeteksi kebocoran gas di dapur mampu mendeteksi adanya kebocoran gas dengan cepat dan memberikan respon secara otomatis. Sistem ini menggunakan sensor gas untuk mendeteksi konsentrasi gas yang melebihi batas aman, kemudian mengaktifkan alarm sebagai peringatan, serta menjalankan tindakan pengamanan secara otomatis seperti memutuskan aliran gas atau mengaktifkan ventilasi. Dengan adanya sistem ini, risiko terjadinya kebakaran, ledakan, maupun keracunan akibat kebocoran gas dapat diminimalkan. Selain itu, penerapan teknologi otomatis pada sistem pendeteksi kebocoran gas dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan di lingkungan dapur. Lanjutnya, yaitu ada saran. Nah, saran yang dapat kita lakukan, yaitu yang pertama, lakukan pengecekan sensor secara berkala agar tetap akurat. Nah, yang kedua, ada tambahkan notifikasi ke smartphone untuk memantau jarak jauh. Ini apabila kita berpergian jauh, seperti kita mudik lebaran ataupun kita keluar kota, bisa kita gunakan ini. Lalu gunakan sumber daya cadangan agar sistem tetap berfungsi saat listrik padam. Lalu ada penutup. Demikianlah proyek kontrol otomatis sensor gas berbasis pendeteksi kebocoran gas di dapur dapur ini dibuat. Yang kami harapkan dari saya dan Yupi dari kelompok 9, alat ini dapat membantu meningkatkan keamanan dan penggunaan gas sehari-hari. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk pengembangan alat yang lebih baik di masa mendatang. Terima kasih.